Wow, selamat ya teman-teman. Hari ini udah hari Jumat. Wah, saya percaya teman-teman tuh sudah menantikan weekend ya. Karena udah bekerja ya dari Senin sampai Jumat. Nah, siapa ya yang sukanya tidur sampai siang ya sepanjang weekend? Wah, ayo ketik ya di ke chat box ya. Kira-kira bangunnya jam berapa nih teman-teman kalau weekend? Aduh, siapa ya? Kita lihat ya, siapa yang paling siang nih bangunnya. Wow, ada setengah 11, ada jam 12. Wah, keren banget nih, siang banget ya. Wah, ada juga yang sama setiap hari. Wah, wah, ada yang jam 5 pagi. Wow, 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 wow. Terima kasih responnya teman-teman. Wah, kita malam ini ya akan lebih memahami nih. Kita mau lihat nih survei ya. Siapa yang teman-teman tidur sampai siang-siangnya sepanjang weekend ketik satu. Atau yang bangunnya biasa aja sama kayak hari-hari biasanya ketik 2. Wah, saya lihat dulu ya, siapa yang satu, siapa yang 2 nih. Wah, wow, wow, wow. Banyak yang 2 juga nih ya. Tapi banyak juga ya yang bangunnya sampai siang ya, ada yang satu ya. Sebenarnya apapun jawabannya ya, satu atau 2 ya, saya yakin semua teman-teman tuh setuju kalau misalnya gaya hidup sekarang tuh hektik banget ya, kayak stres, habis itu kayaknya buru-buru banget, pengennya bangun telat ya, tidur soalnya udah nggak teratur, makan juga nggak teratur, dan inilah yang namanya gaya hidup modern. Itu memberikan negatif, gaya apa, efek yang negatif ya terhadap tubuh kita dan membuat kimia tubuh tuh jadi kacau. Dan malam ini sudah di tempat yang tepat nih teman-teman, karena kita mau memahami apa sih pengaruh gaya hidup modern tuh yang merusak kepada tubuh kita. Dan pembicara malam ini ya, itu sebelumnya itu adalah seorang manajer perawat yang meneliti penelitian klinis ya. Nah, dan setelah mengalami dan merasakan ya manfaat yang begitu hebat dari begitu luar biasa dari produk Edgelock, dia juga mulai sharing terhadap tentang produk ini pada teman-teman sekitarnya. Dan dia akan membagikan sharing pada malam hari mengapa ya kesehatan metabolik itu begitu penting dan bagaimana mempengaruhi hidup kita. Wah, teman-teman pasti udah nggak sabar ya mau mendengar malam ini ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Miss Melinda Mak. Halo semuanya. Terima kasih Shining. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Anda semua di luar sana? Wah, saya sangat senang untuk bisa bertemu dengan Anda kembali malam ini. Wah, banyak sekali respons yang diberikan kepada saya ya. Saya sangat senang bisa melihat Anda semua di sini. Dan ya tadi seperti Shining bilang, hari ini adalah hari Jumat dan saya sangat tersanjung karena hari ini Jumat malam Anda masih bisa mau meluangkan Jumat malam Anda bersama dengan Anda. Selamat weekend ya teman-teman. Dan saya juga tidak begitu yakin apa yang membuat Anda login malam ini. Tapi saya saya yakin itu bukan karena saya, tapi karena topiknya. Ya, kenapa metabolic health, kesehatan metabolik itu penting dan itu ada alasan kenapa Anda di sini ya. Selamat. Benar nggak? Benar nggak teman-teman ya? Ya, apabila Anda melihat bahwa topik ini, kesehatan metabolik ini sangat penting ya. Ya, saya rasa mungkin banyak dari kita nggak mengerti apa itu kesehatan metabolik ya. Jadi seperti mungkin kita tahu tapi tidak gitu tahu. Jadi malam ini tidak penting apakah Anda tahu atau tidak ya, tapi kita harus tahu bahwa kesehatan metabolik itu sangat penting untuk kita semua. Malam ini saya ingin bercerita mengenai beberapa informasi ya dengan Anda dan saya mengenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Belinda dan saya sekarang tinggal di Singapura. Ya, dan saya juga adalah seorang perawat ya. Berapa dari Anda di sini mungkin adalah perawat, dokter, ya mungkin bisa ketik angka 5, kasih tangan pada saya. Saya yakin banyak dari Anda mungkin sama seperti saya. Wah, wah ada dokter Sunyi ya, ada banyak dokter dan perawat ya di sini. Oke. Setelah saya lulus dari perawat, saya melakukan penelitian 12 tahun terakhir. Saya melakukan banyak sekali penelitian, terutama di penyakit liver,
ya. Nah, hepatitis B, hepatitis C, fatty liver, kegagalan ginjal, kanker ginjal. Jadi apapun yang berhubungan dengan liver atau sorry, bukan ginjal, hati ya. Saya mendalami itu. Ya, mungkin banyak yang bertanya kepada saya, apa hubungannya dengan kesehatan metabolik? Ya. Ya, jadi Anda ingat dulu waktu waktu saya melakukan penelitian mengenai fatty liver, saya sangat kaget. Ternyata 1 dari 3 orang dewasa itu mengalami fatty liver. 1 dari 3 loh. Ya, dan 1 dari 10 anak-anak itu juga menderita fatty liver. Jadi kalau ada 3 di sini ya pasti 1 yang dapat. Wah, ya jadi sangat besar sekali banyak sekali orang kena fatty liver ya. Wah, saya bukan yang 1 ya, untung ya, untung. Ya, ya dari 3 ya ya dari 3 mungkin ada 1 tapi itu yang masih bukan saya dan saya kadang-kadang waktu kita melakukan tes darah, ya kita bisa melihat, eee eee, kita melihat ALT, ya enzim-enzim di liver dan, ini juga ini bisa memvalidasi apakah Anda bisa memiliki ya, kemungkinan untuk menderita fatty liver atau tidak. Ya, jadi fatty liver itu adalah salah satu penyebab kerusakan metabolik yang terjadi. Jadi kenapa metabolic health itu sangat penting ya, oke? Mari saya bicara mengenai kesehatan metabolik. Oke. Apa yang Anda pikirkan waktu Anda mendengarkan kata metabolic health atau kesehatan metabolik ya? Oke, apa sih sebetulnya yang Anda pikirkan ya waktu saya berbicara mengenai kesehatan metabolik? Mungkin Anda berbicara mengenai metabolisme, ya kesehatan ya, ya bakar bakar lemak, bakar kalori, ya itu sebetulnya apa pengertian kita mengenai metabolik ya. Jadi metabolisme adalah reaksi kimia di dalam badan sel kita yang merubah makanan menjadi energi. Itu adalah metabolisme, ya. Bagaimana kita meningkatkan sesuatu supaya kita bisa membakar lebih banyak energi dalam badan kita, itu adalah metabolisme. Proses kimia yang terjadi dalam badan kita yang terjadi terus-menerus. Khususnya waktu kita masih terus terus bernapas, jantung kita terus berdetak, ya organ-organ kita terus bekerja. Ya ini adalah sebuah proses yang dibutuhkan oleh badan kita supaya kita bisa tetap hidup. Ya itu adalah sangat penting dalam badan kita. Dalam kita butuh energi ini pagi dan malam. Tapi ya banyak seperti yang orang bilang waktu kita mendengar tentang metabolisme atau tentang metabolik, ya kita selalu bingung ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan metabolisme kita? Oke? Banyak ya bertanya, gimana caranya metabolisme kita olahraga supaya kita bisa meningkatkan metabolisme kita. Itu metabolisme. Oke. Jadi berapa dari kalian yang melakukan hal itu atau mungkin Anda pernah mendengar gini, waktu Anda semakin menua, metabolisme Anda menjadi semakin lambat, lalu Anda mulai tambah gendut, semakin menua Anda semakin gampang gemuk ya. Berapa dari Anda yang mengerti apa yang saya bicarakan ya? Oke. Ya, tebak. Umur berapa waktu kita bicara bahwa kita tua, kita kan menua, kita lebih gampang gemuk ya. Pada umur berapa hal itu akan terjadi? Ya, coba Anda mulai berpikir, kira-kira umur berapa kita mulai gemuk? 40, 30 plus, 23? Wah, sebetulnya ya, ada yang bilang 18, oke. Sebetulnya dari statistik saya, bukan oleh saya, ya statistik yang ada. Kita mulai menambah berat badan di usia 20. Jadi Anda sadari waktu Anda mungkin masih muda ya, Anda makan apapun Anda tidak gemuk. Tetapi ketika Anda mulai masuk ke tempat kerja, Anda mulai melihat lingkar pinggang melebar ya. Jadi kita mulai menambah berat badan di saat umur 20 dan kita terus terjadi sampai 40 ya. Tadi ada yang bilang sama saya 40. Kita mulai drastis naik berat badan di atas umur 40. Setuju? Terus nggak pernah berhenti ya sampai umur 60. Jadi kadang-kadang untuk kita mulai sadar ya kenapa orang tua itu gampang banget berat badan ya 60, 70 bahkan orang tua kita ya. Ya, waktu dia sudah umur 60, dia mulai turun berat badannya ya. Jadi kita mulai naik berat badan umur 20 sampai umur 60 kita mulai turun. Kenapa? Ya. Waktu umur biologi kita menurun ya, kita akan naik berat badan. Oke.
Jadi kita mulai menyadari bahwa waktu kita naik berat badan kita lebih gampang tua. Ya, siapa yang mengerti apa kata saya? Mungkin berpikir bahwa ya, mungkin ada yang bilang, aduh Belinda, ya naik berat badan saya itu orang yang paling kurus ya. Ada yang bilang kayak gitu ya. Ya mungkin ada beberapa dari kita dalam ruangan ini, malam ini, ya saya yakin Anda mungkin kurus, Anda mungkin langsing, ya dan tidak gampang gendut dan membuat kita semua cemburu dengan Anda ya. Tapi kurus atau langsing itu tidak berarti Anda itu sehat secara metabolik. Maaf ya, bukan saya yang bilang ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda nanti. Oke. Dan juga banyak orang juga berpikir bahwa saya harus punya meta metabolisme yang tinggi ya. Tapi nah, kita berusaha memboost metabolisme kita semakin lebih tinggi. Ya, saya nggak akan menyentuh area ini. Karena ini adalah betul-betul area yang sangat berbeda. Tetapi yang ingin saya bilang adalah, saya bicara mengenai kesehatan metabolik malam ini. Apakah Anda pernah dengar orang itu dia mungkin atlet, dia olahraga, dia badannya mungkin seperti atlet, wah jadi deh gitu ototnya. Ya, secara metabolisme dia sehat karena olahraga bisa menaikkan metabolisme. Tetapi Anda tahu dari mereka ada yang ternyata punya kolesterol tinggi, punya tekanan darah tinggi, walaupun badan mereka sangat berotot, sangat jadi. Ya, ada kan? Ya, ada orang-orang yang metabolismenya bagus ya, terlihat badannya sering olahraga, tapi ternyata tidak sehat secara metabolik dan juga gaya hidup modern. Oke. Ya, teman-teman kita mungkin punya deadline harus kita tempuh, kita punya email yang banyak banget yang harus dibales ya. Dan kita selalu punya masalah ini di sekitar kita dan itu sangat susah untuk membuat kita sehat secara metabolik ya. Anda saya saya sangat maaf ya saya menakutkan Anda tapi itu yang sebetulnya terjadi. Oke. Kesehatan metabolik. Ya, waktu Anda pergi ke gym, Anda menaikkan metabolisme Anda. Oke. Tetapi kesehatan metabolik itu jauh lebih daripada melakukan olahraga yang lebih kencang lagi supaya kita lebih sehat. Sebetulnya apa sih itu kesehatan metabolik? Kesehatan metabolik itu adalah bagaimana biochemistry dalam badan kita yang membantu ya yang membantu indikator-indikator yang ada. Oke, fungsi hati, ya, gula darah, kolesterol, trigliserid, ya, dan ini semua sebetulnya ya adalah penyebab kesehatan metabolik kita. Berhubungan erat dengan kesehatan metabolik kita. Oke, jadi kita banyak orang pikir bahwa kita harus meningkatkan metabolik untuk membuat badan kita lebih kurus, atau enggak. Tetapi di dalam lingkaran kesehatan metabolik itu ya termasuk juga kesehatan insulin. Oke, kalau saya berbicara tuh nggak pernah berhenti ya karena kesehatan insulin itu sangat penting ya. Saya mungkin akan berbicara mengenai itu lebih panjang lagi. Oke. Ya, Anda ya dan juga kepadatan tulang. Kepadatan tulang itu juga dipengaruhi dengan kesehatan metabolik Anda. Ya, semua dehidrasi sel itu juga tergantung dari kesehatan metabolik kita dan banyak sekali hal di dalam badan kita. Oke, jadi ya kesehatan metabolik itu sangat kompleks dalam badan kita. Yang ini adalah menyangkut keseluruhan ya kesehatan keseluruhan dalam badan kita. Jadi bagaimana badan kita berfungsi dengan secara maksimal. Oke. Jadi ternyata hanya satu dari 8 orang yang ternyata sehat secara metabolis. Kebanyakan dari kita matilah. Oke. Ya, makanya kenapa banyak dari kita mengalami kesehatan. Oke, jadi hanya sedikit persen orang yang punya kesehatan yang sehat secara metabolik. Ya, dan sisanya 7 dari 8 kita jadi punya banyak sekali masalah kesehatan apa juga ada. Ya.
mungkin kesehatan lemak ya dalam darah kita, diabetes ya, fatty liver, ketekanan darah tinggi, obesitas, kesehatan hati, kesehatan jantung, dan lain-lainnya ya, listnya tuh panjang sekali daftarnya. Oke, jadi sebetulnya waktu Anda melihat ini, oke, ya saya punya masalah ini. Waktu kita muda, mana kita punya perut kayak gini, gelambir-gelambir, tapi semakin kita menua, waduh, kayak wah, kayak benar-benar kayak tumpah nih lemak. Oke. Ya. Oh my God. Ya. Semakin kita menua. Apa sih sebetulnya yang salah di sini? Yang kita salahkan ya adalah kesehatan metabolik kita. Jadi malam ini kita akan membahas topik ini, bagaimana kesehatan metabolik itu penting untuk kita. Oke? Anda sadar nggak waktu kita masih muda, ya, waktu kita tidak mengerti kesehatan, kita nggak ngerti mengenai penyakit, ya, kita nggak punya masalah kesehatan. Tapi ketika kita menua dan kita sudah mengerti banyak sekali mengenai kesehatan, apapun juga di bawah langit juga kita tahu, lalu kita mulai punya segala macam masalah kesehatan. Aneh ya. Jadi sebetulnya apa itu kesehatan metabolik? Ya, Anda mungkin sering mendengar ya, tapi tidak mengerti, oke? Karena kita tahu kesehatan metabolik dan metabolisme adalah dua hal yang berbeda. Oke. Metabolisme adalah bagaimana badan kita merubah makanan menjadi energi, tetapi kesehatan metabolik adalah pengaturan bagaimana reaksi biokimikal dalam badan kita. Oke. Kayak contohnya waktu kita mau bikin kue ya, sama kita butuh banyak sekali bahan-bahan, sama kayak badan kita. Oke, waktu kita mungkin mau bikin kue, kita perlu tepung, kita perlu telur, kita perlu pengembang, soda kue, ya kan? Ya. Kita nggak bisa punya mentega yang lebih banyak. Oke, nah, kita harus sesuai dengan resep ya. Waktu itu tidak sesuai atau ada yang lebih daripada kurang ya, itu kue itu tidak akan jadi dengan sempurna. Oke, jadi kita nggak bisa punya waktu kita mau membuat kue, kita nggak bisa punya kebanyakan tepung atau kekurangan tepung, sama seperti badan kita. Ya, kita harus punya reaksi biokimikal yang balance atau yang dengan takaran yang persis ya, supaya bisa berfungsi dengan baik, supaya kita tidak gampang sakit. Jadi reaksi biokimikal dalam badan kita, ya itu yang membuat kesehatan metabolisme, mempengaruhi kesehatan metabolisme kita, yang membuat kita lebih gampang sakit. Ya mungkin ada orang yang mungkin, aduh saya kok kayaknya bloated ya, kayak saya gendut air ya kan. Tapi itu mungkin karena kesehatan metabolik Anda tidak berjalan dengan sempurna, tidak balance ya. Jadi ya waktu kita mungkin menua, kita mulai gampang gemuk ya tadi saya bilang ya. Ya kita minum air aja kita gendut. Ini kenapa? Ini artinya karena reaksi biokemistri dalam badan kita tuh tidak balance. Artinya badan Anda tidak sehat secara metabolik. Mungkin Anda gampang lelah, atau mungkin Anda baru bangun itu Anda langsung, aduh kayaknya nggak cukup tidur, atau Anda mulai menguap di saat meeting. Walaupun mungkin Anda udah tidur 10 jam, tapi Anda tetap aja menguap. Dan Anda gampang capek. Atau Anda mungkin mulai rambut rontok. Ini sebetulnya adalah tanda-tanda kesehatan metabolik Anda yang menurun, atau Anda tidak sehat secara metabolik, atau tangan yang dingin, kaki tangan Anda dingin, ya kan, walaupun di luar tuh panas sekali, kayak 35 derajat di luar sana, sampai setiap hari Anda harus menggunakan kaos kaki, tangan dan kaki Anda dingin, atau mungkin Anda punya pegel-pegel di leher, Anda harus pergi urut. Ya, ini sebetulnya ada tanda-tanda Anda tidak sehat secara metabolik. Ya, atau mungkin juga ada yang kulitnya tuh sensitif, tiba-tiba gampang merah-merah. Waktu Anda masih muda mungkin tidak seperti ini. Tetapi sekarang ya Anda mungkin mulai gatal-gatal seluruh badan. Ya, ada yang seperti ini. Atau mungkin ya Anda gampang alergi kulit Anda nggak tahu. Loh, kenapa nih bisa alergi kayak gini? Ya mungkin karena debu atau apalah itulah ya. Ya, atau mungkin juga ya Anda susah
buang air. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab metabolik ya. Badan Anda tidak balance ya. Mungkin kembung ya, Anda selalu gampang kembung. Ini juga adalah tanda yang harus Anda perhatikan bahwa kesehatan metabolik Anda itu tidak balance atau mungkin Anda selalu pusing, ya kan? Ini juga adalah tanda-tanda yang diberikan oleh badan Anda bahwa ada sesuatu yang nggak benar loh dalam tubuh Anda. Oke, jadi ini berarti Anda tuh sebetulnya tidak sehat secara metabolik. Oke, dan ya ini bukannya diagnosa ya. Waktu Anda pergi ke dokter ya, Anda pergi ke dokter nggak dengan untuk simptom-simptom seperti ini ya? Enggak lah, Anda bukannya pergi ke dokter, malah Anda pergi pijet. Oke. Anda Anda nggak pergi ke dokter karena Anda merasa ini bukan penyakit, tetapi ini adalah tanda yang diberikan oleh badan Anda loh. Oke. Dari daftar ini semua, ada berapa yang list dari daftar ini yang Anda alami? Oke. Ya. Ya mungkin mungkin bukan ya Anda bilang aduh karena gaya hidup saya. Oke. Berapa dari kita yang tidur itu sangat pagi, tidur sangat malam, bangun sangat pagi, ya. Nah, mungkin dari karena gaya hidup kita ini mempengaruhi sindrom-sindrom metabolik yang ada. Karena gaya hidup kita membuat kita tidak sehat, badan kita tidak sehat. Ya, waktu kita masuk ke dalam topik ini, ya lingkungan kita, gaya hidup kita, banyak banget nggak dari kita yang stres. Semua dari kita tuh stres, percaya nggak sama saya ya? Oke, kita kerja juga stres, nggak kerja juga stres, kita kerja dari rumah juga stres, lebih stres ya. Setuju nggak sama saya ya? Anda setuju nggak bahwa anak-anak ujian yang stres itu orang tua dan anaknya stres semuanya, orang tuanya juga stres juga. Oke, jadi ketika anak-anak Anda tahu nggak? Anak-anak pergi main ya, pergi main di taman, orang tua juga stres karena kita mulai pikir, aduh banyak sekali orang-orang di luar sana, nanti anak saya tidak bisa dapat mainan, kita juga stres. Apapun juga kita stres. Oke. Bahkan ya anak-anak sekarang dalam umur yang muda itu juga banyak loh yang stres. Oke. Kini kita berpikir, wah kita bisa melepaskan stres dengan main game. Oke. Tapi teman-teman ya, anak-anak main game, dia menang juga stres. Dia nggak menang juga stres. Jadi hidup ini penuh dengan stres. Oke. Tidak ada yang bisa lari dari stres-stres ini. Oke. Dan apabila Anda tidak bisa menangani stres ini dengan baik, Anda mungkin lalu akan punya darah tinggi, gula, semua ya. Dalam jangka panjang Anda bisa punya penyakit ini, fatty liver apa semua. Nggak ada yang bisa lari dari stres. Nggak ada yang bisa lari dari stres. Jadi sebetulnya kita sangat benar-benar butuh solusi untuk hal ini. Dan ini adalah kenapa kita menjelaskan kenapa kesehatan metabolik itu sangat penting terlebih dalam gaya hidup seperti ini. Oke? Berapa dari Anda ya yang makan seperti ini, yang suka makan seperti ini? Oke. Aduh, makan laksa, nasi lemak prata, roti canai. Kalau di Singapura, Indonesia tuh makan sate ayam, nasi goreng, bami goreng. Aduh, ya kan? Kita kalau nggak makan terasa bersalah ya. Wah, apalagi kalau Anda pergi jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, Indonesia. Aduh, oke. Makanan yang enak tuh tidak sehat. Dan juga pastinya mengganggu kesehatan badan kita. Oke, darah tinggi, kolesterol, gula, fatty liver, obesitas, penyakit jantung. Ini akan datang dalam hidup Anda. Oke, Anda nggak bisa lari dari semua, betul? Ya, Anda bisa nggak lari? Saya nggak bisa, saya kalau ngelihat makanan, aduh saya rasa ini benar-benar enak banget ya. Ya, jadi kenapa kesehatan metabolik itu sangat penting? Oke, nah cukup nggak? Oke, mungkin berikutnya. Anda mungkin stres itu bisa Anda tangani dengan baik, makan bisa Anda tangani dengan baik, tapi Anda tahu nggak kalau olahraga itu sangat penting? Berapa dari Anda menyadari bahwa olahraga itu sangat penting? Oke, apabila Anda tidak sering olahraga, Anda pasti akan punya darah tinggi, kolesterol, fatty liver, diabetes, dan lain-lain ya, sakit jantung. Anda tahu kan? Tapi pertanyaan saya, berapa dari Anda yang olahraga setiap hari? Maksud saya ya, setiap hari, bukan cuma 3 sampai 5 kali seminggu ya, dan benar-benar olahraga. Jujur,
waktu Anda mau punya kesehatan metabolik ya, Anda harus olahraga setiap hari. Ini adalah research ya, ini serius-serius. Berapa dari orang-orang ini ya, Anda tahu olahraga itu penting. Saya tahu Anda tahu olahraga itu paling penting. Tapi semua orang bilang, besok ya olahraga, besok olahraga. Berapa dari kita yang bilang, aduh, saya mana punya waktu. Kalau saya punya waktu saya pergi ke gym. Aduh, kerjaan saya tuh sibuk banget. Setiap kali saya pulang kantor punya ngurusin anak, ngurusin rumah. Aduh, mana saya ada waktu buat olahraga. Kalau kalau saya punya waktu, saya juga tidur. Tidur itu kan juga penting kan? Benar nggak? Jadi, gaya hidup modern, kita nggak punya waktu untuk olahraga. Ya. Atau mungkin kita punya waktu buat olahraga, tapi kita nggak mau keringetan. Ya, oke. Atau mungkin ada orang yang mau olahraga, tapi tidak sehat secara fisik untuk olahraga. Mungkin ada cedera, ya mungkin ya jadi nggak bisa olahraga. Oke, jadi sebetulnya kenapa? Itu adalah alasan kenapa kesehatan metabolik itu sangat penting. Oke, saya serius ya. Kesehatan metabolik itu bukan hanya mengenai gaya hidup, ya. Itu seperti rapot ya, seperti rapot anak-anak sekolah tuh udah rapot ya. Oke, jadi kesehatan metabolik itu seperti spektrum. Nah, kita punya semua subjek ini yang terdaftar ya. Ya, kalau Anda punya gaya hidup yang jelek, ya Anda lebih ke kiri. Kalau Anda gaya hidup yang bagus, Anda lebih ke kanan. Oke. Ya, kalau Anda stresnya rendah, Anda harus lewat ini semua yang sebelah kanan nih ya, supaya Anda bisa sehat secara metabolis. Anda harus lulus semua subjek ini ya, olahraga yang teratur, makan yang benar, berat badan, tidur yang cukup, makan semua ini Anda harus lulus ini semua nih, baru punya metabolisme. Jadi berapa dari kita yang tidurnya nggak cukup? Oke, ya atau mungkin ya kita tidur yang cukup, tapi ya kita jarang makan sayur dan buah. Salah juga. Jadi secara general kita harus lulus semua subjek ini, ya kayak baru kita bisa sehat. Mungkin kita rapotnya A, B, C ya. Tapi kalau C itu artinya nggak bagus ya. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu kita rapotnya tuh C, bukan A, bukan B ya, C. Ya. Ini adalah yang terjadi di luar sana. Oke. Di masa lalu kita nggak punya handphone, setuju? Ya, kita nggak punya handphone ya, zaman dulu 20 tahun yang lalu kita nggak punya handphone. 20-30 tahun kita nggak punya handphone. Jadi, ya, kakek nenek kita tuh nggak punya masalah dengan handphone. Mereka tidur cukup pagi-pagi. Tapi sekarang kita punya handphone. Ya, kalau nggak punya handphone, kita punya iPad, kita punya tablet. Kita nggak tidur pagi, kita nggak tidur cepat. Ya, kayak banyak banget ya film-film banyak banget tuh di Netflix yang harus kita nonton ya, Instagram. Jadi kita harus lihat dong teman saya lagi ngapain. Jadi kita nonton tanpa kita sadar udah jam 1 lagi. Oke, lalu kalau kita udah benar capek baru kita tidur. Betul kan? Bukan salah kita, itu salahnya gaya hidup kita, oke? Ya. Banyak dari kita tidak cukup tidur. Bahkan anak-anak muda. Oke. Dan juga di masa lalu katakanlah ya, oke, makan sayur dan buah. Oke, di masa lalu ya kita semua masak tuh dengan rasa original. Kita cuman pakai air, pakai kecap asin, pakai bawang putih. Tapi sekarang waktu Anda masuk ke kitchen, waktu Anda masuk ke dapur, semuanya tuh instan. Tom yumnya, pesta, apalah semuanya tuh udah ada instan. Kita mau masak, kita taruh aja semua bumbu tuh banyak banget bumbu instan yang ada. Oke, bumbu tom yum, bumbu pecel, bumbu apa. Oke. Jadi ini semua membuat gaya hidup kita itu jadi rapotnya jadi C. Oke. Kita juga mengkonsumsi MSG. Oke. Jadi serius ya, serius. Apakah Anda pikir bahwa kita butuh solusi untuk kehidupan kita sekarang? Kesehatan metabolik kita tuh betul-betul sangat penting, oke? Hari ini kita ada sebuah produk, oke, yang bisa menangani semua masalah ini yang tadi saya bilang, oke? Masalah yang berhubungan dengan kesehatan metabolik, stres ya, makanan yang enak di depan ini, ya kurang olahraga, ya kita punya sebuah produk suplemen yang bisa menangani ini semua. Apakah Anda percaya sama saya? Oke. Atau apakah
anggota keluarga Anda punya masalah ini, kolesterol, diabetes, fatty liver, penyakit jantung, ya. Apakah menurut Anda mereka mau tahu ini? Ya, banyak dari kita yang ada di Zoom ini, saya tahu Anda mau ngerti apa yang saya bilang ya. Ya, ini adalah sebuah suplemen yang warnanya ungu. Ya, ini adalah sebuah produk baru yang namanya Reset. Berapa dari Anda yang sudah mengkonsumsi Reset sekarang? Oke, bisa tulis di chat. Ya, saya tahu banyak dari Anda, wow, yang sudah mengkonsumsi Reset. Oke, selamat ya. Oke, selamat. Karena Anda sudah menemukan jawaban untuk semua masalah metabolik ini. Oke, izinkan saya untuk berbagi dengan Anda ya kabar yang baik ini. Ini bukan hanya sebuah produk, tetapi ini adalah sebuah teknologi yang menangani sampai akar masalahnya. Ya, artinya kita bisa betul-betul sampai ke ujung akar permasalahannya. Oke, lihatlah foto ini ya, ada dua orang. Anda bisa lihat ya, mereka sedang mengepel lantai. Apa masalahnya di sini? Oke, masalah air ya, air yang meluber. Jadi waktu Anda pikir dia ngepel, apakah bisa menyelesaikan masalahnya? Anda lihat ya, apa sebetulnya coba masalahnya? Masalahnya itu kerannya yang nggak mati. Jadi apabila Anda jadi orang itu, apa yang Anda lakukan? Anda matikan kerannya kan? Bener nggak? Bukan cuman kayak orang gila ngepel ya, tapi nggak akan habis-habis. Oke? Anda lihat foto ini ya secara dekat lagi ya. Apakah mereka dokter? Oke, maaf ya. Kalau kalau Anda dokter, maaf ya. Karena saya ingin menunjukkan ya masalah ini. Kadang-kadang kita pergi ke dokter, ya kita mau menyelesaikan masalah diabetes kita, masalah darah tinggi kita. Dokter akan kasih semua masalah, ya. Tapi permasalahannya itu akar masalah masih ada. Dokter hanya kasih obatnya untuk menghentikan masalahnya itu, tapi tidak akar permasalahannya. Oke, kita punya teknologi yang namanya ageLOC ya, yang bisa mematikan ibaratnya gambar ini ya, mematikan kerannya, mengidentifikasikan masalahnya itu di mana. Jadi untuk Anda terus menggunakan menggunakan apapun yang sudah diberikan oleh dokter itu, Anda bisa benar-benar sembuh. Berapa dari Anda yang mengerti maksud saya, oke? Jadi melalui teknologi ageLOC ini, para ilmuwan kita itu menemukan kombinasi atau formula. Formula ini sangat penting. Formula ini adalah optimum yang bisa menargetkan akar sumber permasalahan dari metabolik. Ya, ini juga ada namanya Reset dan banyak dari kita mungkin sudah mencoba. Produk ini sangat aman dan bisa menyelesaikan semua permasalahan metabolik yang ada dalam badan kita. Oke, Anda mungkin bilang, oke, atau mungkin Anda bilang, "Saya udah ambil Reset." Ya, mungkin kita masih baru makan Reset. Lalu kita bilang, "Isinya apa? Kenapa sih Reset itu spesial banget? Kenapa sih Belinda itu bilang kayak ini kayak keajaiban bisa benerin badan kita, apa sih?" Sebetulnya isinya cuman blackcurrant, bilberry, sama black rice. Anda mungkin pikir, "Alah cuman ini doang, bisa lah, bisa." Tapi sebetulnya bukan hanya itu aja. Saya sudah melakukan riset selama 12 tahun, ya. Saya sudah melakukan banyak sekali penelitian tentang obat. Tetapi kuncinya bukan hanya apa ini, tetapi dosisnya. Anda harus punya dosis yang tepat untuk bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Oke, bukan cuma tentang blackcurrant, bilberry, black rice, gampang lah saya juga bisa. Tapi masalahnya, ya, ini bahan-bahan ini ya, untuk bisa memberikan benefit ke dalam badan Anda harus ya mengandung 215 mg antosianin. Hanya ketika dia punya dosis yang tepat, dia bisa betul-betul menyelesaikan masalah. Untuk bisa mendapatkan 215 mg antosianin itu bukan hal yang mudah. Coba saya kasihkan Anda sebuah contoh. Berapa dari Anda itu yang tahu ubi ungu? Ubi ungu itu apa ya? Bentul ya. Betul. Oke. Ya, banyak saya juga suka ubi ungu, oke. Taro ya, benar-benar taro. Oke. Ya. Cuma ubi ungu itu cuman punya 20 sampai 25 mg antosianin. Oke. Jadi dalam 1 kilo dalam satu taro gede ya,
Teman-teman bayangin ya, kalau Anda perlu 215, Anda harus makan 11, 10, 11 taro gede-gede, oke. Dan sebelum Anda ya bisa sebelum Anda bisa menangani diabetes, trigliserid Anda, ya Anda pasti udah gendut karena terlalu banyak kalori yang masuk dari 11 taro itu ya, 11 bentul. Oke ya, nggak mungkin ya makan 11 taro gede-gede itu, nggak mungkin, oke. Jadi sebetulnya ya, bayangin kalau Anda tiap hari makan makan itu ya, a a nggak mungkin Anda bisa mencapai 215 antosianin setiap harinya, oke. Anda harus makan 11 taro setiap hari loh, which is nggak mungkin banget kan, oke. Nah, ini adalah gambar sebuah heat map ya, namanya heat map. Setiap kolom yang ada di sini, oke, setiap kolom yang ada ya, kolom row itu baris-baris ya, menunjukkan bagian dari badan kita, oke. Ini heat map ya, yang warnanya ungu itu artinya naik, oke, artinya aktif lah ya, ya. Kalau yang kuning, orange itu artinya energinya turun, oke. Jadi heat map ini ya kita bisa lihat ya untuk orang yang nggak aktif ya, itu yang ada gambarnya tuh ya, yang mungkin kebanyakan dari kita seperti itu. Oke, mungkin kita banyak stres, kita banyak kerjaan, ya mungkin kita masuk dalam kategori ini, oke. Nah, dalam grup ini, ya di grup yang tengah itu orang yang tiap hari melakukan olahraga. Oke, jadi secara metabolik mereka sehat. Oke. Dan ini apa yang terjadi ketika orang itu nggak aktif, tetapi mereka minum riset. Oke, tadi udah saya jelaskan ya mengenai produk riset. Mereka tidak olahraga, tapi mereka minum riset. Anda bisa lihat heat map-nya orang yang seperti yang paling kanan ya, kolom paling kanan. Oke, Anda bisa lihat ini mirip dengan orang-orang yang lebih aktif, yang sering olahraga. Jadi artinya, apa sih artinya? Ya, artinya apabila Anda tidak olahraga, badan Anda itu walaupun Anda tidak olahraga, badan Anda itu bekerja sebagaikan orang yang berolahraga. Oke, jadi ini luar biasa ya. Apabila Anda ingin mencapai level di mana Anda olahraga setiap hari, ya dengan lebih mudah Anda bisa pakai. Nah, Anda bisa pakai. Ini Anda bisa lihat ya, ini liver ya, ini liver. Ini lipid akumulasi lipid ya, akumulasi lemak dalam liver. Anda bisa lihat ya, waktu dia waktu dia tidak berolahraga ya, akumulasi lemaknya naik. Oke. Waktu dia olahraga, akumulasi lemaknya turun. Tetapi Anda bisa lihat ya, ini orangnya itu lagi nyantai tapi minum riset, tapi akumulasi lemaknya itu bagaikan orang yang sering berolahraga atau sering bergerak. Wah, menarik ya. Wow, tuh saya benar-benar wah, keren. Saya benar-benar tertarik melihat ini. Oke. Karena saya tuh banyak melakukan riset ya, itu nggak gampang percaya. Saya tuh mau melihat bukti. Oke, Anda bisa lihat nih berikutnya nih, ya apa yang terjadi di lemak ya, di sensitivitas insulin Anda. Anda bisa lihat ya, waktu Anda hanya duduk ya, insulin sensitivitas Anda naik. Artinya apa? Artinya badan Anda itu tidak sensitif. Oke, tidak sensitif ya. Artinya badan Anda tidak bisa mengenal insulin dengan mudah dalam badan Anda. Oke. Kenapa? Apabila badan Anda tidak bisa mengenali insulin, karena tanpa insulin ya gula Anda akan naik. Oke. Ya, jadi ya karena badan Anda tidak bisa mendetek atau mengenali insulin. Oke. Jadi Anda bisa lihat orang yang sering olahraga, sensitif insulinnya naik. Berarti badannya lebih gampang mendetek ya atau mengenali ada insulin, oke. Jadi waktu Anda minum riset dan Anda gaya hidupnya seperti orang yang sedatif ya, tetap hasilnya kayak orang yang olahraga. Jadi badan kita walaupun kita jarang bergerak, tapi badan kita bisa menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Kita butuh banyak sekali insulin untuk bisa menurunkan diabetes ya atau gula darah dalam badan kita. Oke. Ya, Anda bisa lihat ya. Oke, mari kita lihat lagi ini. Ini berikutnya, apa yang terjadi dengan otot ya, dengan otot. Oke.
Ya, Anda bisa lihat ya, waktu Anda sering olahraga ya, uptake gula Anda naik ya, oke. Karena dia bisa lebih lebih banyak merubah gula menjadi energi, oke. Ya, lebih banyak gula yang bisa dirubah menjadi energi. Oke, itu artinya ya. Jadi, ya ini bagian di mana kita bisa menunjukkan bahwa dia bisa meningkatkan metabolisme. Jadi waktu waktu glukos, uptake Anda lebih bagus, berarti lebih banyak energi yang bisa diolah dari gula dalam badan Anda, oke? Jadi kita bisa lihat ya orang-orang yang sering olahraga, itu glukos uptake itu bagus, tetapi waktu Anda tidak sering olahraga dengan riset hasilnya sama seperti orang yang sering olahraga, oke? Ya, teman-teman, ya Anda tahu pankreas ya, pankreas itu adalah, organ yang memproduksi insulin, ya. Tapi Anda bisa lihat nih, ya reseptor kita tuh lebih bagus, walaupun kita tidak sering olahraga, oke. Nah, lalu berikutnya kolesterol dan trigliserid, oke. Kita bisa lihat, banyak sekali dari kita itu ya, yang punya kolesterol. Anda bisa lihat ya, saya tunjukkan ini. Ini adalah sebuah hasil penelitian, oke. Ya, oke. Ini adalah adalah hasil-hasil research yang dilakukan, oke. Dan ini benar-benar menarik bagi saya. Oke, Anda bisa lihat ya, hasil dari penelitian ini membuktikan, menunjukkan bahwa ya, ini adalah bakteri yang jelek. Oke. Ya, Actinobacteria dan Bacteroidetes ini adalah bakteri yang Actinobacteria ini adalah bakteri yang jelek. Oke. Ya. Bacteroidetes itu adalah bakteri yang baik. Oke. Apa yang ingin kita capai? Adalah kita mau punya balance ya antara yang bagus dan yang jelek. Yang bagus harus banyak, yang jelek harus sedikit dong ya. Oke. Ini adalah penelitian yang dilakukan ke orang yang gemuk ya. Jadi pasien-pasien yang gemuk ya, mereka mau makan antosianin selama 8 minggu ya. Dan mereka mulai meneliti bakteri di dalam usus. Oke. Kita bisa lihat ya, ini adalah formula antosianin seperti riset ya. Kita bisa lihat bahwa bakteri bagusnya menjadi lebih bagus, lebih banyak. Oke. Ya, ini terjadi dalam kesehatan usus kita, ya. Apa yang terjadi waktu usus kita lebih bagus? Kita buang air lebih mudah. Oke. Ya, waktu kita susah buang air, artinya metabolik kita nggak sehat kan, ya. Jadi waktu kita punya masalah ini mungkin ada hubungannya dengan kesehatan usus Anda. Oke, waktu kesehatan usus Anda membaik, Anda juga pasti bisa buang air lebih lancar, ya. Ini juga ya yang terjadi di ya ya banyak sekali orang sekarang di gaya hidup modern seperti ini tuh punya masalah BAB. Oke. Ini juga ada seorang wanita ya, khususnya wanita ya, wanita tuh banyak sekali punya punya masalah itu punya masalah, konstipasi ya, susah buang air. PMS juga bisa konstipasi. Wah, kadang-kadang, ada orang ya pergi ke toilet itu 2 hari baru pergi ke toilet sekali. Waduh, oke. Ya, kita bayangkan ya, itu sampah-sampah yang dalam usus kita seberapa banyak. Oke. Tapi waktu waktu bakteri yang bagus itu naik dalam usus kita, ya kita bisa lebih lancar lagi buang air ke belakang. Oke, waktu kita konstipasi kita membaik ya, period kita juga membaik ya. Ya, Kak. Banyak sekali orang mengalami period yang tidak lancar, yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam badan kita, bikin kita jadi gendut, ya kan? Ya, tapi setelah kita minum antosianin ini 215 miligram yang namanya riset, ya, ya dia mulai konstipasi membaik. Dia buang air lancar setiap hari dan dia juga periodnya juga setiap bulan lancar. Ya jadi menjadi normal. Luar biasa ya. Untuk kita, untuk bisa punya period yang bisa lancar, teman-teman bayangkan berapa banyak uang yang harus kita keluarkan dan waktu yang harus kita buang untuk melihat, untuk berkunjung dengan dokter kandungan. Oke. Tapi produk ini membantu dalam usus kita membalance bakteri yang bagus dan yang jelek.
membantu juga menstabilisasi, bukan hanya itu, menstabilisasi level gula dalam badan kita. Oke, diabetes adalah salah satu penyebab ya. Ya, adalah salah satu yang disebabkan oleh karena badan kita tidak bisa merekognisi insulin. Oke, jadi ya, jadi waktu kita punya diabetes, badan kita tuh menjadi tidak sensitif terus-menerus ya mengeluarkan insulin. Oke, jadi kita bisa lihat ya, tadi saya bicara mengenai bakteri bagus, bakteri jelek. Oke, saintis kita juga menjelaskan mengenai gula darah. Karena bisa lihat, oke, ini adalah grup orang yang meminum antosianin dan mereka bisa menyadari bahwa waktu mereka memberikan mereka yang makan antosianin ya, mereka bisa punya gula darah yang lebih baik ya. Ya, walaupun ya, ini adalah orang-orang yang mau makan high calorie diet. Itu lebih dari 1.000 ya kilokalori, oke? Dalam satu makanan, oke? Big Mac itu sekitar 1.200, 1.500 ya kilokalori. Oke, itu juga adalah makanan yang high calorie, high fat. Jadi bayangkan apabila Anda tiap hari makan Big Mac setiap hari, McDonald itu ya Big Mac, McChicken ya, atau kita pergi makan buffet ya, insulin level Anda atau gula level Anda pasti naik. Oke, naik. Apa yang terjadi dalam orang yang normal? Ini bisa memicu ya 7 sampai level 7, 8 per jam lalu turun ya. Dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa kembali lagi ke normal. Tapi Anda lihat ya, dengan riset ya, dalam hanya 1-2 jam bisa lebih cepat kembali lagi ke normal. Oke, jadi ini yang menyebabkan banyak sekali orang yang punya gula darah tinggi. Ya kita bisa lihat ya, testimoni-testimoni. Ya, ini adalah teman saya. Dia punya diabetes selama bertahun-tahun dan sampai harus injek insulin ya, harus suntik insulin. Tapi setelah riset ya, karena saya menggunakan riset pada dia, Anda bisa lihat ya, dia kan tiap hari ngecek gula darahnya dia ya. Ya, Anda bisa lihat gula darahnya dia itu turun ya dari 9,2 jadi 7,9. Ini adalah sebuah penurunan yang sangat luar biasa ya. Karena riset itu menurunkan bahkan HbA1c-nya juga turun. Ya, kita juga bisa lihat ini ya, ini umurnya 68 tahun, dia sudah diabetes lebih dari 20 tahun. Oke. Berapa yang dari kita punya masalah seperti ini? Tetapi setelah riset Anda bisa lihat ya, gula darahnya itu turun dari 14,2 jadi 6,3. Oke, luar biasa ya. Dan ketika gula darah Anda tinggi, ya, kita kan ya, kita mungkin waktu gula darah kita tinggi itu kita bahkan takut untuk gunting kuku ya, karena takut berdarah bisa nggak sembuh, karena ini sangat bahaya. Oke, karena waktu kita luka, yang Anda punya gula darah tinggi, luka Anda tidak bisa sembuh dengan cepat. Oke. Jadi waktu level gulanya itu normal, ya, dia energinya juga jadi lebih baik dan dia juga bisa tidur lebih nyenyak, lebih baik. Jadi luar biasa tuh saya lihat testimoni seperti ini, saya sangat-sangat bersyukur. Oke. Dan ini juga teman saya, dia juga punya diabetes ya. Dia sudah HbA1c-nya itu turun ya dari 6,6 jadi 5,9. Dan teman-teman, waktu dokternya melihat hasil ini bahkan sampai membuat dia stop, nggak usah minum obat gula lagi. Oke. Ya. Gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan kebutaan ya, glukoma dalam mata Anda, oke? Dan sebetulnya matanya juga sudah terdampak. Jadi dia sangat senang karena ketika dokternya bisa menurunkan obat gulanya, pasti juga masalah-masalah lainnya berhubungan dengan gula juga membaik ya. Ya, dan ini seperti keajaiban bagi dia, oke? Kita juga sekarang melihat banyak sekali wanita ya, waktu hamil ya, gula darahnya itu tinggi atau eklemsia ya. Ya.
waktu kita punya metabolik yang bagus, badan kita pasti bisa menstabilisasi reaksi biokimia dalam badan kita. Nah ya, kesehatan metabolik itu ya adalah bagaimana badan kita bisa membalance ya yang bagus dan yang jelek jadi lebih baik ya. Jadi Anda bisa lihat waktu dia hamil level glukosnya itu naik menjadi 8,3. Ini sangat berbahaya bagi ibu hamil. Tapi Anda bisa lihat ya, waktu dia mengkonsumsi riset, gula darahnya itu turun ya dari 7,5 menjadi 5,5. Itu adalah sudah di normal ya. Ini luar biasa untuk seorang yang akan menjadi ibu ya. Waktu Anda punya gula darah yang normal, artinya Anda bisa melahirkan bayi yang sehat, oke? Ya, jadi sangat luar biasa ya. Oke, untuk riset antosianin. Wah, apabila Anda mengkonsumsi antosianin yang ya dalam level yang bagus setiap harinya, itu juga bukan hanya itu, membantu inflammatory balance dalam badan Anda. Oke, kita bisa lihat ya, ini adalah hasil dari plasma endotoksin. Apa itu plasma endotoksin? Plasma endotoksin adalah toksin ya, adalah racun. Oke, ini adalah komponen dalam sel. Ya, ini adalah bioproduk yang dihasilkan oleh bakteri yang jelek. Oke. Ya, ini adalah dalam usus kita ya. Ini adalah tujuan dari plasma endotoksin ya, waktu Anda punya plasma endotoksin yang tinggi, Anda bisa punya inflamasi ya. Anda mungkin sering dengar orang bilang, "Aduh, usus saya itu perut saya itu kembung," ya kan. Nah, ini disebabkan oleh kita punya plasma endotoksin yang berlebihan dalam badan kita. Ya, waktu kita mengkonsumsi riset dalam 2 minggu, ya kita bisa lihat plasma endotoksin itu berkurang. Ya, dan ini artinya ya, ini juga artinya adalah marker insulin kita juga membaik secara signifikan. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, waktu kita menaruh riset ini kepada orang, Anda bisa lihat ya, apa akibatnya. Oke. Ya, ini adalah anaknya teman saya, umur 14. 14 suka main game komputer ya. Berapa dari Anda mungkin ya seperti dia, makan aja main game, oke. Ya, banyak dari anak-anak sekarang seperti ini selalu merasa capek ya, nggak suka makan sayur, suka banget makan fast food, McDonald. Oke, sekarang anak-anak banyak sekali seperti ini. Oke. Jadi Anda bisa tahu dalam jangka panjang ini nggak bagus untuk dia dan akan merusak kesehatan metabolik dia. Dan apa yang akibatnya anak 14 tahun yang mengkonsumsi riset. Ya, Anda bisa lihat yang paling nyata jerawatnya membaik ya, jerawat. Oke. Ini baru umur 14 ya, banyak sekali anak-anak 14 itu punya jerawat. Oke. Ya, ini Anda bisa lihat jerawatnya membaik ya. Kenapa? Karena kesehatan inflamatorinya tuh ya inflammatory balance-nya membaik. Oke. Jadi kesehatan gut-nya juga membaik, ususnya membaik, pasti kulitnya juga membaik ya. Jadi dia baru minum ini 2 minggu. Oke, Anda sudah bisa lihat ya, apalagi di wajahnya itu membaik, oke. Ya. Ya, banyak juga dari teman-teman yang konsumsi riset ini bisa melihat kulitnya membaik, oke. Anda juga bisa lihat ini teman saya, Anda bisa lihat selulitnya itu di paha itu, berapa dari kita yang coba lihat paha Anda terus lihat selulit Anda. Anda bisa lihat hasil yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya lemak dalam badan kita kayak tadi dalam heat map itu ya. Bagaimana lemak tadi kita lihat dalam heat map itu ya, lemak itu mengakumulasi waktu kita tidak olahraga. Ya, tapi itu bukan cuma di liver doang, tapi tapi seluruh badan kita, selulit ya pun juga membaik. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya lemak-lemak itu mulai hilang dalam badan Anda. Oke. Ya, jadi kulitnya menjadi lebih mulus ya. Bukan cuman itu ya, dia bisa tidur lebih baik, enggak
nggak pusing, ya, PMS membaik, kayak kram waktu, menstruasi juga membaik, ya. Kita juga punya ini Hyukian, dia selalu gampang pusing. Berapa dari kita yang sering pusing? Pusing itu juga adalah tanda loh, diberikan oleh badan Anda menjelaskan bahwa ada kesehatan metabolik yang tidak benar dalam badan Anda. Kayak berapa dari Anda yang mengerti apa yang saya ucapkan? Mungkin kita punya masalah ini, kita pergi ke dokter, dokter bilang, aduh nggak ada masalah, kita udah pergi, kita scan kiri kanan, dokter bilang nggak ada masalah, tapi masalahnya tetap ada. Oke, nah tapi setelah dia minum riset, ya pusingnya hilang dan dia juga tidak mengkonsumsi penahan sakit lagi, ya painkiller. Oke. Anda juga bisa lihat ini teman saya, ini adalah informasi saya. Anda bisa lihat ya, ini adalah varises saya membaik. Oke. Ya. Anda bisa lihat setelah riset, saya bisa merasa bahwa kalau varises itu kan kalau kita pegang tuh kayak jendel-jendel, ini bisa lebih mulus, bisa membaik, ya. Jadi dulu juga saya suka merasa kayak ada benar-benar sakit ya di leher saya, tapi sekarang udah nggak ada isu lagi seperti itu. Jadi saya benar-benar merasa itu sangat-sangat luar biasa, oke? Ya, selain itu ya bukan hanya tentang gula darah, tentang bakteri dalam usus kita, inflamasi, balance. Riset itu juga membantu ya kesehatan liver yang membaik. Oke, karena saya bekerja banyak di proyek-proyek berhubungan dengan liver. Ya, ini adalah gambar yang paling kiri ini adalah gambar liver yang sehat. Oke, Anda bisa lihat yang tengah itu adalah liver yang punya banyak lemak atau kita bilang fatty liver. Oke. Ya, Anda bisa lihat dengan grup yang sama waktu mereka makan high fat diet itu artinya lebih dari 1000 kilokalori makanan ya. Anda bisa lihat waktu mereka membiopsi liver ya. Fatty kalau yang tengah itu kelihatan orang yang punya banyak lemak atau fatty liver tuh kayak gini. Tapi Anda bisa lihat dia bisa mengurangi akumulasi lemak di dalam liver. Walaupun tetap makanannya tetap high fat diet. Ya. Jadi Anda bisa lihat walaupun dia mengkonsumsi high fat diet, tetapi livernya itu terlihat seperti liver orang yang sehat, orang yang tidak mengkonsumsi high fat diet. Jadi ini adalah salah satu testimoni adalah Nixon umur 18. Anda bisa bilang ya tadi saya bilang 1 dari 10 anak itu mengalami fatty liver. Oke. Dia juga sudah punya fatty liver untuk udah berapa tahun ya. Mungkin dari 16 tahun tuh dia sudah didiagnosa fatty liver. Oke. Ya. Dia punya EST ya, itu naik ya. Oke, jadi lemak-lemak dia itu ya, Anda bisa lihat ya, triglyceride dia juga tinggi, ya ALT dia juga tinggi. Tetapi dengan hanya satu botol riset, Anda bisa lihat ya, dia membaik. Jadi anak umur 18-nya bisa merasakan kebahagiaannya dia. Oke, dan ini juga ya, ini adalah teman saya juga. Dia tadinya mengkonsumsi TR90. Anda tahu ya TR90 itu apa ya. Lalu dia menambah riset. Anda bisa lihat hasilnya luar biasa. Ya, riset juga membantu fatty liver dia. Oke, ini adalah kita bisa lihat enzimnya dia menjadi normal, ALT-nya dari 54 jadi 23, AST-nya dari 63 jadi 16. Wah, dia juga jadi penampilannya membaik dari baju ukuran L menjadi S. Wah, ini adalah testimoni yang sangat luar biasa. Teman-teman mau dengar nggak testimoni yang live? Oke, saya punya 2 teman malam ini akan berbagi dengan Anda. Oke, bagaimana mereka sudah merasakan benefit dari riset dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kesehatan mereka kembali lewat riset. Teman-teman mau mendengarkan ya? Oke, pertama saya akan mengundang seorang laki pria dari Selangor, Malaysia. Ya, Anda harus dengar. Nah ya, apa yang akan dia ucapkan untuk Anda. Oke, tanpa panjang lebar, mari saya undang teman saya dari Selangor, Malaysia, namanya David.
Oke, yuk David. Halo, selamat malam teman-teman. Nama saya David. Saya dari Sangat Malaysia. Saya tahun ini berusia 60 tahun. Saya sudah pensiunan ya. Saya sudah pensiun dari 7 tahun lalu ya. Saya sudah punya 8 orang cucu. Dari tahun 2009, waduh, saya punya masalah gula darahnya tinggi. Saya udah makan obat 13 tahun. Jadi saya udah makan obat ya padahal ya, tapi tetap ya gula darah tuh tetap tinggi 13,5 milimol. Wah, sudah minum riset, wah gula darah turun sampai 5,8. Padahal waktu itu ukur di rumah sakit setelah makan pagi. Wah, dokter juga bilang kaget ya, udah bilang wah bagus sekali ini. Jadi obatnya juga diturunkan ya. Saya juga berharap nih tetap bagus terus hasilnya karena supaya saya nggak tergantung lagi sama obat. Dan selain gula darah, reset juga membantu buang air saya dan kesehatan usus saya juga. Terima kasih. Wah, terima kasih David. Anda bisa lihat ya gula darahnya membaik. Oke, dia udah 13 tahun minum obat diabetes loh. Teman-teman, bagaimana ini adalah sebuah harapan bagi para pasien-pasien diabetes di luar sana. Saya percaya ya, semoga David tidak usah minum obat lagi. Oke, jadi tadi saya bilang ya, kita punya teknologi yang namanya Agelock yang betul-betul membetulkan sampai ke sumber permasalahannya dan membantu fungsi menjadi normal. Bayangkan ya teman-teman ya, orang-orang ini tidak membutuhkan insulin, tidak bisa memiliki insulin yang lebih baik lagi ya, dan bisa membantu insulin menjadi lebih efektif dan bisa mengubah gula darahnya ya. Nah, terima kasih David untuk testimoni yang sangat luar biasa. Oke. Mau dengar lagi nggak teman-teman ya? Saya ingin mengenalkan, ini adalah usianya 60 tahun. Dia adalah seorang kakek dengan 3 cucu, seorang nenek dengan tiga cucu. Oke. Teman-teman Anda bisa mungkin kenal orang yang kolesterolnya tinggi, yang suka minum obat. Oke, ini adalah teman baik saya ya. Dia adalah rekan kerja saya. Saya tidak tahu dia punya masalah ini, oke. Dan saya yakin Anda akan wow melihat testimoni dia. Oke, bukan hanya hasil yang membaik, tapi penampilan juga membaik. Ya, saya ingin perkenalkan teman saya dari Singapura, Silia. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Celia. Saya usia 45 tahun. Saya juga ibu dari 2 orang anak laki-laki. Sekarang saya bekerja di perusahaan penelitian klinis sebagai startup manager. Sebelumnya tuh saya punya masalah tinggi kolesterol ya, dan saya minum obat rutin. Dan memang membantu ya menurunkan kolesterol. Tapi tetap ternyata trigliserid saya tinggi. Wah, 3, sekian gitu. 3,8 kalau nggak salah. Nah, dokter tuh menyarankan saya tuh mengatur pola makan dan olahraga juga. Karena itu akan bisa membantu katanya. Tapi saya melakukan olahraga dan pola diet ya, mengubah, tapi ternyata tetap tinggi loh. Nah, akhirnya saya minum obat lah untuk menurunkan kadar trigliserid saya. Turun sih, tapi nggak signifikan gimana gitu. Itu benar-benar bikin saya stres ya. Soalnya kok turunnya susah banget gitu. Nah, satu hari ada teman saya tuh cerita tentang riset. Dan saya benar-benar mendengar ceritanya ya, sangat luar biasa sekali ceritanya. Dan akhirnya ya udah saya minum mulai dari Desember 2021 kemarin. Terus saya cek lagi di darah. Penasaran juga kan waktu bulan Maret 2022. Dan wah, saya terkejut. Turun ya dari 3,8 tadi itu turun jadi 1, sekian. Wah, ini tuh kadar yang paling rendah ya yang saya punya gitu. Wah, senang banget kan ya teman-teman. Tuh cuman minum 2 soft gel loh, padahal setiap hari itu bisa membantu menurunkan trigliserid dan kolesterol saya. Dan yang lebih amazing lagi ya, saya lihat ternyata perut saya tuh jadi lebih kurus. Sebelumnya tuh saya suka pakai baju gombrong-gombrong gitu ya untuk tutupin perut.
Sekarang perut saya tuh jadi lebih kurus, terus ada garis-garisnya juga. Wah, keren banget kan teman-teman? Ini benar-benar suplemen yang sangat bagus dan saya rekomendasikan untuk semuanya, karena semua orang pasti butuh riset. Terima kasih. Sekian sharing saya. Wah, thank you Cilia. Anda bisa bayangkan ya waktu Cilia menunjukkan saya hasil darahnya ya, Anda bisa lihat. Saya benar-benar senang banget karena saya tahu dia sudah menderita ini selama 2 tahun. Dan dia sudah mencari solusi dan saya sangat senang bahwa saya bisa membantu dia. Tentu saya bilang sama dia, foto dong, foto dong. Waktu saya lihat fotonya, Anda bisa lihat nggak perbedaan wajahnya? Oke, dulu ya kayak wajahnya tuh gendut air tuh ya, tapi Anda bisa lihat sekarang kenapa? Karena reaksi biokimia dalam badan dia menjadi lebih baik, kesehatan metaboliknya membaik. Anda bisa lihat hasilnya luar biasa. Dan apa yang suka saya benar-benar membuat saya sangat excited sama riset. Karena riset ini dibuat oleh Nuskin dan kualitasnya paling tinggi. Kita melalui kontrol level 6S. Ini adalah sebuah level yang sangat tinggi. Ya, dan yang paling penting adalah produk ini baru juga keluar sudah dapat hadiah di mana-mana. Hadiahnya itu hadiah emas lah. Saya sangat-sangat terkejut karena saya bekerja di penelitian riset bertahun-tahun. Saya melihat banyak sekali obat-obatan, banyak sekali suplemen di luar sana. Tapi saya tidak menemukan ada suplemen yang punya level seperti obat. Jadi bayangin ya, riset ini suplemen, tapi levelnya seperti obat. Oke, suplemen tapi levelnya medical grade. Oke. Jadi, teman-teman, kenapa kesehatan metabolik itu sangat penting? Tadi kita sudah bilang ya banyak sekali. Mungkin Anda tidak bisa ingat, tapi saya akan meringkas dua tablet riset setiap hari. Apa yang akan terjadi? Akan membuat badan Anda menjadi lebih baik tanpa Anda sadari. Jadi hari ini waktu Anda minum riset, inflamasi Anda membaik, ya, imunitas Anda membaik, oke, dan semua balance dalam badan Anda tuh akan membaik pada saat Anda bangun besok harinya. Tulang Anda semuanya ya, organ-organ Anda, semua organ dalam badan Anda akan membaik. Menjadi lebih sehat daripada kemarin. Berita bagus nggak? 2 kapsul per hari. Oke, bakteria yang baik, bakteri yang jelek juga jadi balance. Anda juga menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Luar biasa ya, level gula Anda, apa yang terjadi dengan level gula Anda? Lebih sehat daripada orang-orang yang seumur Anda. Hanya dengan 2 riset setiap hari. Oke, terakhir ya, ini hanya rangkuman, oke? Terakhir, metabolisme Anda juga menjadi lebih sehat dan lebih kuat core Anda tanpa Anda pergi ke gym. Oke, riset bisa membereskan ini semua loh. Oke, kolesterol tinggi, diabetes, fatty liver, heart disease, penyakit jantung, semuanya lah ya. Lalu tanya sama saya, berapa lama saya harus makan riset? Contohnya lah, oke. Wah, level gula saya udah normal, apa yang harus lakukan? Trigliserid saya udah normal, apa yang harus saya lakukan? Saya harus stop, apa saya teruskan? Enggak. Ya. Kalau Anda pergi ke dokter yang akan memberikan nasihat pada Anda, obatnya diteruskan apa enggak. Itu semua keputusan oleh dokter. Tetapi ya, walaupun Anda sudah tidak punya trigliserid, Anda sudah tidak punya semuanya ya kan? Ya, dokter akan stop ya. Tapi ya menurut saya Anda harus terus-menerus mengkonsumsi riset karena Anda harus terus menjaga kesehatan metabolik Anda melalui riset. Riset itu seperti tiap hari membantu reaksi biokimia dalam badan kita supaya lebih sehat. Ya. Obat ya seperti obat kolesterol, obat diabetes, obat darah tinggi. Ya, ini semua kalau Anda punya masalah Anda minum. Kalau Anda nggak punya masalah Anda nggak usah minum. Ya waktu Anda nggak ada masalah, ya Anda nggak usah minum, oke? Tapi riset itu adalah suplemen. Suplemen itu seperti satpam. Walaupun Anda nggak punya masalah, walaupun nggak ada maling ya, tapi kan
satpam Anda tetap jaga 24 jam untuk menjaga, untuk melindungi rumah Anda, melindungi rumah kondo Anda. Jadi satpam itu kan nggak pernah berhenti kerja. Sama seperti riset ini seperti satpam menjaga Anda 24 jam. Jadi terus konsumsi riset untuk meriset reaksi biokimia dalam badan Anda. Oke? Jadi kalau udah nggak perlu lagi, ya biarin dokter yang stop obat-obat Anda. Oke? Tapi riset Anda harus terus konsumsi. Oke? Ya, saya sudah berada di bidang kedokteran itu obat-obatan selama bertahun-tahun, tapi saya tidak pernah melihat barang seperti ini. Saya juga sudah banyak orang yang punya darah tinggi, diabetes, fatty liver, ya. Tapi saya tahu mereka semua mencari solusi. Mereka semua udah capek berobat terus, ya. Mereka benar-benar pengen suatu hari bisa ke dokter bilang udah kamu nggak usah ke saya lagi. Semua tuh mereka banyak sekali yang menunggu hal itu. Jadi bagi saya riset ini adalah sebuah keajaiban. Selama 4 tahun kita sudah mencari solusi ini. Oke? Dan hari ini kesehatan metabolik itu sudah menyentuh setiap dari kita. Kita nggak bisa lari. Jadi kita punya seperti saya bilang pil ajaib. Oke, pil ajaib yang akan meriset badan Anda, mau membantu badan Anda menjadi lebih sehat. Ya, saya sangat bersyukur hari ini saya bisa berbagi informasi ini dengan Anda, dan saya harap riset bisa membantu kesehatan Anda menjadi lebih baik lagi, dan saya yakin Anda pasti bisa menemukan versi terbaik dari diri Anda. Dan selalu sehat ya teman-teman semua. Nama saya Belinda. Terima kasih Belinda untuk sharing-nya luar biasa, dan juga dari sharer kita yang kedua share kita tadi ya. Saya percaya teman-teman jadi lebih memahami apa pentingnya kesehatan metabolik dan bagaimana meningkatkannya sampai ke level yang optimal.